Assalamualaikum, kabar semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya izinkan untuk memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Aulia Mariova, prodi S1 Akuntansi, kuliah di Universitas Pertiwi Karawang. Ini izinkan saya mempresentasikan atau memaparkan tentang anggaran bahan baku sendiri yang ada di mata kuliah penganggaran perusahaan dengan Bapak dosen Pak Abdillah SEMM di semester 4. Mungkin sudah banyak yang tahu pengertian bahan baku itu sendiri, namun tidak ada salahnya jika saya sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan anggaran bahan baku. Nah, sebelum ke pengertian bahan baku sendiri itu, saya akan membahas topik pembahasannya dulu ya teman-teman. Yang pertama ini ada definisi anggaran bahan baku, yang kedua ada tujuan penyusunan anggaran bahan baku, yang ketiga ada elemen anggaran bahan baku, yang keempat kebutuhan bahan baku, kelima fungsi anggaran kebutuhan bahan baku, yang keenam ada manfaat anggaran kebutuhan bahan baku. Nah, di sini ada definisi anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku sendiri ini adalah semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih terperinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Atau bisa juga perencanaan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode yang mendatang. Yang kedua ini ada tujuan penyusunan anggaran bahan baku sendiri. Sini ada terbagi 3 ya teman-teman. Yang pertama ini memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku langsung. Yang kedua ini memperkirakan jumlah pembelian bahan baku langsung yang diperlukan. Yang ketiga sebagai dasar memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku langsung. Dan topik pembahasan yang ketiga ada elemen anggaran bahan baku. Ini apa aja teman-teman? Ya, saya akan sedikit menjelaskan elemennya. Ini ada elemen anggaran bahan baku ini ada anggaran kebutuhan baku langsung. Yang kedua ada anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung itu sendiri yang dibutuhkan untuk keperluan periode yang akan datang. Yang ketiga ada anggaran pembelian bahan baku langsung. Dan kebutuhan bahan baku itu diperinci untuk secara berdasarkan satu jenis bahan baku sendiri. Yang kedua ada menurut macam barang jadi yang dihasilkan. Yang ketiga ada menurut bagian-bagian pabrik yang menggunakan bahan baku tersebut. Pembahasan selanjutnya ini ada fungsi anggaran kebutuhan bahan baku. Mungkin saya kelompokkan menjadi 3 ya teman-teman. Ini pertama ada sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jadi jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak satuan yang bahan mentah yang dibutuhkan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah dibutuhkan dalam proses produksinya. Yang kedua ini ada sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan baku mentah. Besarnya biaya bahan mentah itu ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksinya. Ketiga ada sebagai data dan informasi untuk menyusun kebutuhan bahan mentah. Di sini ada manfaat anggaran kebutuhan bahan baku sendiri ya teman-teman. Mungkin anggaran bahan baku sendiri ini mempunyai 4 kegunaan pokok, yaitu yang pertama ada sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat untuk menciptakan koordinasi kerja, yang ketiga ada sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja,
Yang keempat, sebagai penentuan harga jual yang lebih akurat. Dan di samping topik pembahasan sebelumnya, di sini ada data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku itu. Apa aja ya, mungkin sedikit saya jelaskan. Sini ada rencana produksi yang tertuang dalam anggaran yang akan diproduksi. Jadi khususnya tentang jumlah dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Dan yang kedua ini ada berbagai standar pemakaian bahan baku dari masing-masing bahan baku untuk proses produksinya yang ditetapkan dan diberlakukan di perusahaan. Standar pemakaian bahan baku itu diperlukan untuk mengendalikan efisiensi pemakaian bahan baku atau yang dinamakan controlling ya teman-teman. Sini juga ada komponen anggaran bahan baku. Jadi anggaran bahan mentah ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ini ada anggaran kebutuhan bahan baku atau direct materials usage budget. Yang kedua ini ada anggaran pembelian bahan baku atau bisa disebut direct materials purchases budget. Yang ketiga ada anggaran persediaan bahan baku atau cost of direct materials budget. Yang keempat ada anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan untuk dalam produksi. Nah, dari presentasi di atas saya dapat menyimpulkan bahwa anggaran bahan baku adalah perkiraan biaya atau jumlah bahan mentah yang diperlukan untuk memproduksi barang atau layanan tertentu ya teman-teman dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi kesimpulan anggaran bahan baku ini bisa merujuk pada ringkasan atau hasil akhir dari proses penyusunan anggaran. Biasanya ini mencakup perkiraan jumlah bahan baku yang diperlukan, biaya total yang terkait dengan bahan baku tersebut, serta perkiraan waktu dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk memperoleh dan mengolah bahan baku tersebut. Nah, demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat untuk tema di anggaran bahan baku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.